Halo guys, jadi kali ini kita akan membahas tentang eh, serba-serbi di balik Formula E. Halo guys, welcome back to my YouTube channel gua. Jadi kali ini kita akan masuk ke ngobrol santai atau ngobras, dan ngobras kali ini banyak subscriber atau eh, penyuka balap eh, mungkin bertanya-tanya ya, apa itu Formula E, sistemnya gimana, regulasinya gimana. Dan kali ini gue akan menjawab semua pertanyaan basic ya, atau pertanyaan umum tentang Formula E. Dan tentunya sedikit disclaimer bahwa gue di sini bukan ahli, gue bukan bukan pengikut secara 100% ya Formula E, namun ya at least gue tahu dan gue memahami sedikit apa itu Formula E, regulasinya seperti apa, sistemnya seperti apa. Jadi ya kita di sini belajar bersama agar kita semakin paham tentang Formula E, sehingga kalau kita nonton, oh kita tahu nih regulasinya seperti ini, race-nya seperti ini, dan lain sebagainya. Dan tentunya sebelum gua mulai, jangan lupa tetap like, comment, subscribe channel gua, karena like, comment, subscribe channel gua sangat bantu gua dalam mengembangkan video gua selanjutnya. Oke, kita langsung aja bahas tentang Formula E. Let's go. Oke, pertanyaan pertama, mungkin teman-teman juga masih belum tahu ya, apa itu Formula E. Lalu bedanya apa sih dengan Formula One? Formula E simpelnya seperti ini teman-teman. Formula E itu adalah balapan single seater yang bertenaga listrik, bukan bertenaga dalam tanda kutip ya, simpelnya bertenaga bahan bakar, tidak. Jadi ini bertenaga listrik, sehingga mobil yang dijalankan itu bisa dikatakan hampir 100% ditenagai oleh listrik. Jadi makanya disebut Formula E. Jadi ya Formula E itu bisa dikatakan mirip-mirip F1. Yang berbeda adalah dari sisi tenaga mesinnya. Kalau F1 kan tenaga mesinnya pasti kalian udah tahu ya. Kalau Formula E tenaganya ditenagai oleh listrik. Jadi semuanya serba listrik. Dan tentu Formula E ini adalah single seater, yang seperti yang gue udah bilang sebelumnya, single seater dan open wheel. Nah, simple seperti itu guys. Formula E itu apa? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, nah ini menarik teman-teman. Pertanyaan kedua, banyak penonton Formula E juga mungkin masih bingung apa itu attack mode. Lalu apakah attack mode itu bisa dikatakan mirip dengan ERS di ajang Formula One? Oke, attack mode itu simpelnya seperti ini. Attack mode adalah ibaratkan gini, kita dikasih tambahan tenaga untuk overtake driver-driver di depan kita. Jadi simpelnya gitu teman-teman. Attack mode adalah ya bisa dikatakan ya yang tadi gue bilang di pertanyaan ya, seperti ERS di F1. Jadi kita diberi tenaga sedikit, ya nggak sedikit sih kalau attack mode ya, cukup banyak, untuk mobil kita agar lebih cepat lagi, agar bisa mengovertake pembalap di depan kita. Jadi attack mode itu bisa dikatakan menjadi penentu antara menang atau kalah dalam satu balapan, teman-teman. Dan untuk mengambil attack mode, nah ini sedikit penjelasan sedikit bagaimana cara mengambil attack mode dalam balapan di Formula E. Kalau untuk mengaktifkan attack mode, pastinya pembalap itu harus dalam tanda kutip ya, harus mengancang-ancang dulu. Jadi pembalap itu harus ada tracknya, ada track untuk ancang-ancang untuk menyalakan attack mode. Dia akan mengendarai di zona itu. Zonanya cukup lebar teman-teman, dan tentunya ini lokasinya di belokan. Jadi untuk menyalakan attack mode, para driver harus sedikit lebar di belokan, lalu bisa menyalakan attack mode. Dan attack mode ini tidak semua turn ada attack mode, hanya di paling satu turn itu ada zona di mana para driver bisa menyalakan attack mode untuk mengovertake driver di depannya. Dan tentunya attack mode ini sangat bermanfaat bagi para driver, karena yang tadi gue bilang, attack mode ini menjadi penentu menang atau kalahnya dalam balapan. Karena attack mode itu adalah ya bisa dikatakan memberikan dorongan sedikit pada mobil agar semakin kencang. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan kedua. Lalu pertanyaan ketiga, nah ini juga menarik teman-teman. Juga banyak yang bertanya, sebelum balapan itu para penggemar Formula E atau penonton Formula E diminta untuk voting fan boost. Apa itu fan boost? Fan boost itu
kalau dalam Formula One itu seperti driver of the day. Jadi para penonton memvote driver agar drivernya bisa menang driver of the day. Nah, kalau di F1 itu kan driver of the day setahu gue tidak mendapatkan advantage ya teman-teman. Nah, kalau berbeda sekali di Formula E. Bagi para driver yang memenang fan boost atau yang bisa disamakan driver of the day ya, itu mendapatkan advantage teman-teman, mendapatkan keuntungan, yaitu mereka mendapatkan sedikit tenaga, bukan sedikit ya, bisa dikatakan sebagai tambahan tenaga untuk di balapan nantinya, dan itu bisa diaktifkan kapan saja, berbeda dengan attack attack mode maksudnya, berbeda dengan attack mode. Kalau attack mode kan hanya di zona tertentu. Nah, kalau di fan boost itu boostnya itu bisa dinyalakan kapan saja setahu gua. Jadi siapapun yang memenangkan fan boost itu mereka mendapatkan advantage, yaitu tambahan tenaga listrik. Jadi ya bisa dikatakan fan boost itu mirip sama driver of the day teman-teman, driver of the day-nya F1. Tapi bedanya fan boost itu mendapatkan advantage, yaitu yang tadi gue udah bilang, mendapatkan sedikit boost dan bisa nyalakan kapan saja. Itu pertanyaan ketiga yang sudah gue jawab. Lalu pertanyaan keempat, bagaimana sistem kualifikasi pada ajang Formula E? Nah, sistem kualifikasinya berbeda teman-teman. Sistem kualifikasinya seperti ini. Kalau di F1 itu qualifying dibagi 3 ya, ada Q3, Q2, dan Q1. Jadi setiap ronde qualifyingnya itu dikasih jumlah menit yang berbeda. Nah, berbeda di Formula E. Nah, ini gue masih cukup bingung, tapi gue sedikit paham, dan mohon maaf jika gue salah. Setahu gue itu di Formula E itu sistem kualifikasinya adalah setiap pembalap, total pembalapnya setahu gue ada 20-an lebih. Nah, setiap driver yang totalnya 20-an lebih itu dibagi dalam setiap grup. Misalkan satu grup isinya 5, misalkan ya, satu grup 5, satu grup yang lain 5, grup yang lainnya 5 gitu. Nah, itu kelima peserta dari satu grup itu mereka beradu. Nah, siapa yang paling cepat atau fastest dari grup tersebut akan lolos ke ajang Super Pole namanya. Nah, memang ini sulit dipahami teman-teman. Nah, simpel lagi nih. Untuk kualifikasi Formula E itu dibagi per grup. Setiap driver itu dibagi ke grup. Misalkan gua ambil contoh drivernya totalnya 24 lah. Berarti 24 tersebut dibagi ke dalam beberapa grup. Misalkan jumlah grupnya misalkan ada 4 lah, 4. Terus berarti setiap satu grup ada 6 driver, misalkan seperti itu teman-teman. Nah, nanti di fastest misalkan waktu pertama itu satu grup main kualifikasi nih. Nanti siapa yang tercepat dari grup tersebut berhak untuk masuk ke tahap Super Pole. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, setiap grup baik grup 1, 2, dan 3 yang lolos ke Super Pole, mereka akan bertanding lagi di ajang namanya Super Pole. Super Pole itu adalah ajang untuk menentukan siapa yang masuk dalam pole position. Dan sekedar info, gue lupa tadi. Setahu gue ya, kualifikasinya itu one shot qualifying. Misalkan nih, gue ambil contoh di satu grup yang tadi sebelum Super Pole, para driver hanya dikasih kesempatan satu kali untuk one shot qualifying. Sama halnya seperti nanti di Super Pole. Nanti mereka satu driver dikasih satu kesempatan saja untuk melakukan fastest lap lah, bukan fastest, hot lap ya, istilahnya hot lap. Jadi hanya one shot qualifying itu di Super Pole. Nah, siapapun yang memenangkan di tahap Super Pole fix bisa menjadi berhak di pole position. Nah, advantage di pole position ya pastinya teman-teman tahu lah, berada di P1. Kalau di Formula E itu ada ekstranya teman-teman. Setahu gue itu mereka mendapatkan 3 poin di driver championship. Nah, itu sangat bermanfaat. Nah, mungkin teman-teman masih kurang paham ya tentang sistem kualifikasi, gue pun juga. Jadi ya teman-teman kalau ada mungkin teman-teman lebih tahu daripada gue, bisa tulis di komentar ya teman-teman. Jadi penjelasan gue sih kurang lebih seperti itu teman-teman. Itu ya untuk sistem kualifikasi. Pertanyaan kelima, penjelasan balapan pada ajang Formula E itu seperti apa sih? Nah, kalau di Formula One ya, di Formula One itu kan setiap race weekend itu dibagi 3 ya. Hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat itu biasanya practice 1-2, hari Sabtu itu practice 3 dan qualifying, dan
hari Minggu biasanya race. Berbeda sekali dengan Formula E. Formula E itu dilaksanakan hari Jumat dan Sabtu. Hari Jumat itu setahu gua adalah free practice 1, free practice 2, qualifying, dan race. Itu dalam satu hari, teman-teman. Bagaimana bisa dibayangkan, teman-teman, bagaimana driver itu hectic banget sih. Dari mereka harus benar-benar dari mobil dari free practice 1, free practice 2, qualifying, dan race pertama. Oh ya, sebelumnya satu ronde dalam Formula E itu ada 2 race ya, teman-teman. Jadi berbeda dengan F1. Kalau F1 kan misalkan balapan di Imola cuma satu race. Berbeda dengan Formula E. Misalkan Formula E kemarin main di ronde pertama di Riyadh, Saudi Arabia. Itu satu ronde itu dibagi 2, ada 2 race. Nah, itu penjelasannya. Jadi di hari pertama itu adalah free practice 1, free practice 2, qualifying, dan race pertama. Qualifying ini menentukan posisi di race pertama, teman-teman. Itu di hari pertama tuh, hari Jumat. Lalu di hari Sabtu itu diawali dengan free practice 3. Habis free practice 3, qualifying. Qualifying ini akan menentukan posisi di race kedua. Race kedua itu dilaksanakan hari Sabtu. Jadi itu kurang lebih sistem balapannya seperti itu. Jadi hari Jumat ada practice 1, practice 2, qualifying untuk race pertama, dan ada race pertama di hari kedua dan hari Sabtu, yaitu free practice 3, qualifying untuk race kedua, dan race kedua. Itu simpel seperti itu. Lalu banyak sekali pertanyaan yang cukup menarik tentang Formula E. Gue harus pilih salah satu nih ya. Ini menarik nih. Mungkin teman-teman bakal bertanya ya, bagaimana sistem pit stop dalam Formula E? Pastinya kita tahu bahwa Formula E itu bertenaga listrik. Pasti teman-teman berpikir gimana kalau listriknya mati gitu ya. Tapi nggak mungkin sih, teman-teman, kalau andai kata mobil Formula E bisa listriknya mati. Kemungkinan sih sepertinya tidak akan, karena pastinya para tim konstruktor pasti sudah tahu lah skema strateginya seperti apa. Nah, jika para driver Formula E ingin ke pit stop, nah ini menarik, teman-teman, bahwa para driver yang melakukan pit stop biasanya mereka akan, dalam tanda kutip, akan swap car atau berganti mobil. Misalkan nih contoh, gua ke pit stop karena mungkin salah satu faktornya tenaga listrik gua udah habis, dan berarti gua harus ganti ke mobil yang gua barusan pakai ke mobil yang satunya lagi. Jadi gitu, namanya swap car gitu ya, ganti mobil. Bukan, mungkin teman-teman berpikir ke pit stop terus isi tenaga listrik kayak mobil-mobil sekarang, kalau udah listrik habis diisi. Enggak, teman-teman, karena itu wasting time banget. Jadi mereka kalau ada kata ya sih ya, tenaga listriknya mati atau habis, mereka ke pit stop ganti mobil. Tapi kayaknya itu nggak mungkin terjadi sih, teman-teman, karena setahu gue ya, mohon maaf kalau salah atau benar, setiap mobil itu listriknya kemungkinan cukup untuk satu race, kurang lebih seperti itu. Dan ini pertanyaan pertanyaan ke-6 ya. Pertanyaan ke-7, berapa total durasi balapan dalam Formula E? Nah, ini juga menarik, teman-teman. Kalau di Formula One kan pasti dihitungnya per lap. Berbeda di Formula E, teman-teman. Formula E itu durasi balapannya adalah 45 menit. 45 menit plus 1 lap, atau bisa dikatakan final lap. Jadi 45 menit plus 1 final lap. Jadi itu, teman-teman, durasi balapan di Formula E. Lalu pertanyaan yang terakhir nih, pertanyaan ke-7. Siapakah menurut gua pembalap Formula E yang bisa menang di musim kali ini? Ya, teman-teman, kita bisa lihat bahwa Formula E ini semakin berkembang, timnya semakin berkembang juga. Sulit untuk menentukan siapa yang menjuarai di season ke-7 di Formula E ini. Namun kalau gua boleh milih, banyak sih pilihan gua sih. Pertama, contoh Nick De Vries dari Mercedes HQ Formula E Team. Nick De Vries ini adalah driver muda. Kita tahu bahwa Nick De Vries adalah F2 champion 2019 bersama dengan ART Grand Prix, dan Nick De Vries ini beradaptasi ini cukup cepat. Contoh di Riyadh kemarin di ronde pertama, di mana free practice pertama, free practice kedua, qualifying, race, dia selalu berada di P1. Jadi dia beradaptasinya cukup cepat, mengenal tracknya cukup cepat, sehingga bagi gue Nick De Vries kemungkinan akan memenangkan balapan Formula E ini. Ada beberapa drivers yang mau honorable mention, misalkan Mitch Evans juga cukup bagus. Sam Bird
lalu ada Antonio Felix da Costa ya, kurang lebih mohon maaf ya, benar atau salah tuh namanya. Itu juga bagus. Pastinya Antonio Felix da Costa ingin mengejar double world champion Formula E ya, karena tahun kemarin setahu gue dia yang memenangkan sih. Jadi ya, tapi ya nomor satu sih Nick De Vries ya, karena Nick De Vries itu yang tadi gue bilang dia beradaptasinya cepat, dan dengan dia adalah driver muda dengan track record yang bagus. Bagi gue Nick De Vries akan memenangkan season 7 ini bersama dengan Mercedes HQ Formula E Team. Dan teman-teman pastinya teman-teman juga mungkin sedikit belum paham ya tentang Formula E Team, Formula E Team, maksud gue Formula E ya, baik dari sistem regulasi dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di website, di YouTube resminya Formula E. Mungkin gue akan tulis di kolom deskripsi mengenai penjelasan secara umum mengenai Formula E dalam bahasa Inggris tentunya. Dan di sini gue hanya menjelaskan secara simpel aja, dan mohon maaf jika gue kurang, mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang kurang mungkin ya. Mohon maaf karena ya gue belum begitu belajar tentang Formula E, jadi ya kita di sini belajar bareng-bareng sehingga kita semakin paham regulasi Formula E, sistemnya Formula E, sehingga kita ketika menonton nanti kita semakin paham tentang Formula E. Dan tentunya teman-teman harus nonton Formula E teman-teman, karena Formula E ini ibaratkan masa depan mobil. Kita bisa Formula E ini adalah bertenaga listrik teman-teman. Jadi ya saksikan terus Formula E, bisa nonton di YouTube-nya karena balapan ini sangat menarik, dan kalian bisa lihat para drivernya juga driver-driver yang keren banget. Misalkan contoh Nick De Vries, Stoffel Vandoorne, ada Pascal Wehrlein, Sam Bird, lalu ya pokoknya banyak nih teman-teman. Jadi ya nonton terus Formula E. Dan teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi seputar Formula E, bisa tulis di komentar, di kolom komentar, dan mungkin kita bisa belajar bareng, berdiskusi bareng sehingga kita semakin paham tentang Formula E. Oke, itu aja video kali ini tentang di balik pertanyaan tentang Formula E. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe channel gue, karena like, comment, subscribe kalian sangat membantu gue dalam mengembangkan video gue selanjutnya. Oke, and I see you in the next video, and goodbye, Vamos.